Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bukratu wa asilah. Puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan yang sangat mulia ini, wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memberikan panjang umur kepada kita, murah rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini sebagai judul tausiah saya, derayan air mata mengundang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijatamal pujurul abdi malaka ainaihi pabaka bihima mata sya'a. Apabila sempurna durhaka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sempurna kemaksiatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba itu memiliki dua mata, menangislah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saudaraku yang berbahagia, derayan air mata yang keluar daripada mata seorang manusia karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seorang manusia menangis bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keheningan malam saudaraku yang berbahagia, kita terbangun dari tidur kita, terbangun dari lelapnya tidur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam munajat itu derayan air mata keluar air mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saudaraku yang berbahagia, air mata yang keluar itu mengundang perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang perhatian malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang berbahagia, kalau seandainya ada kita memiliki dosa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk selalu beristighfar, untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'adzibu biddam'il aini. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seorang manusia dengan linangan air mata. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seorang hamba kalau seandainya seorang hamba itu mengeluarkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini saudaraku yang berbahagia, kesempatan kita banyak bertawaduk kepada Allah, banyak bertasbih kepada Allah, banyak bersalawat kepada baginda Rasul, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang kita lakukan. Kata ulama sufi, jemaah yang berbahagia, waghsilu arba'an bi arba'in. Cucilah 4 perkara dengan 4 perkara, kata ulama sufi. Apa yang pertama saudaraku yang berbahagia? Waghsilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Cucilah wajahmu. Bukan diperintahkan oleh ulama sufi cuci wajah dengan air biasa, tidak. Yang diperintahkan oleh ulama sufi, jemaah yang berbahagia, waghsilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Cucilah wajahmu dengan air matamu. Apa makna di sini saudaraku yang berbahagia? Ternyata air mata itu yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Derayan air mata, tumpahan air mata yang keluar daripada mata seorang manusia mengundang keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintahkan oleh ulama sufi, jemaah yang berbahagia, waghsilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Cucilah wajahmu dengan air matamu. Yang nomor 2, jemaah yang berbahagia, kata ulama sufi, waghsilu lisanakum bizikrillah. Cucilah lisanmu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan yang selama ini banyak menyakiti saudara kita, lisan yang selama ini banyak
mengucapkan yang bukan-bukan, yang tidak sesuai dengan konteks agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang lisan ini, saudaraku yang berbahagia, bisa menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan oleh ulama sufi, saudaraku yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, cucilah lisan itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan banyak berzikir kepada Allah, pada hakikatnya lisan ini adalah yang kita ucapkan zikir itu untuk mencuci dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh lisan. Dosa yang pernah diperbuat oleh lisan, kata-kata yang terucap oleh lisan sehingga menyakiti saudara kita. Cucilah dengan banyak baca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Cucilah dengan banyak bertasbih. Cucilah lisan itu dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang nomor 3, jamaah yang berbahagia, wasilu qulubakum, kata ulama sufi, bi ghasyatillah, cucilah hatimu. Hati tempat sombong, hati tempat dengki, saudaraku yang berbahagia, diperintahkan oleh ulama sufi yang selama ini rasa bangga kita yang luar biasa, saudaraku yang berbahagia, basuhlah, cucilah, kata ulama sufi, bi ghasyatillah, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan di hati kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah itu selalu berada dalam kalbu kita. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Taulah, banyak mengingati Allah itu adalah obat hati. Di hadis yang lain, saudaraku yang berbahagia, zikrullah syifaul qulub. Mengingati Allah itu menenangkan dan mengobati hati kita. Ternyata saudaraku yang berbahagia, hati yang banyak salah selama ini yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selama ini berprasangka buruk, hati yang selama ini selalu menduga-menduga yang tidak baik kepada saudara kita, maka cucilah pada bulan suci Ramadan ini, saudaraku yang berbahagia. Kata daripada ulama sufi, dengan banyak menghadirkan, dengan banyak takut kepada Allah, bi ghasyatillah, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Agara yang berbahagia, yang nomor 4, kata ulama sufi, waghsilu dzunubakum, cucilah dosamu, kata ulama sufi. Dengan apa cuci dosa kita, saudaraku yang berbahagia? Bitaubatillah, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kita bertaubat kepada Allah, dosa yang selama ini kita lakukan, dosa yang menggunung kita lakukan, saudaraku yang berbahagia, dengan taubat, dengan ucapan taubat yang banyak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Jamaah, para saudara-saudara, di kesempatan kita, saudaraku yang berbahagia, pada bulan suci Ramadan ini, untuk memperbaiki diri kita dari segala-galanya. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang didambakan oleh umat Islam. Kesempatan di bulan suci Ramadan ini, saudaraku yang berbahagia, manfaatkanlah untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah selalu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah selalu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, saudaraku yang berbahagia, sekarang ini adalah di mana semua umat Islam diperintahkan Allah untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mengubah karakter manusia, biar manusia itu bisa merasakan bagaimana saudara-saudara yang selama ini tidak makan, tidak minum. Maka di bulan suci Ramadan ini kita merasakan hal itu, saudaraku yang berbahagia, sehingga kita bisa berkasih sayang kepada saudara-saudara kita yang lain. Jamaah, para pemirsa yang berbahagia, dengan tausiah singkat pada hari yang berbahagia ini, saudaraku yang berbahagia, mari kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanyalah sementara, saudaraku yang berbahagia. Harta bukan membuat kita bahagia dalam hidup ini. Allah sanggup membahagiakan orang miskin tanpa harta. Allah sanggup, saudaraku yang berbahagia, membahagiakan orang yang miskin tanpa memberikan harta kepadanya. Dan Allah sanggup, saudaraku yang berbahagia, menyusahkan orang-orang yang kaya tanpa mengambil daripada hartanya. Pernah ditanya oleh sahabatnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Nabiullah Ibrahim, manakah yang paling indah dalam hidupmu? Kata daripada sahabat Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, yang terindah dalam hidupku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu saya dilemparkan oleh Raja Namrud dalam kobaran api yang sangat dahsyat.
Begitu mendengar jawaban daripada Nabi Ibrahim, oleh sahabatnya tercengang, saudaraku yang berbahagia. Di luar nalarnya, saudaraku yang berbahagia, yang dijawab oleh Nabi Ibrahim itu yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Kata Nabi Ibrahim, waktu dia dibakar oleh Raja Namrud dalam kobaran api yang sangat dahsyat. Kenapa, saudaraku yang berbahagia? Ternyata, saudaraku yang berbahagia, walaupun Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang sangat dahsyat, sanggup Allah membahagiakan Nabi Ibrahim. Susahnya Nabi Ibrahim dalam pandangan seorang manusia, ternyata Allah sanggup untuk membahagiakan dirinya. Para pemirsa yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan, tausiah yang sangat singkat ini. Semoga manfaat kepada kita semuanya. Akhir kata, sikum wa iya ya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.